Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baiklah, untuk Bapak Ibu para peminat perpustakaan, pada siang hari ini kita bertemu dalam suatu acara Library Media Outlet. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya Dr. Budiono. Saya dari program studi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UGIDA. Saya menjabat sebagai dosen dan saya mengajar di bagian ilmu kedokteran okupasi. Jadi maksud dan tujuan dibuatnya buku ini adalah karena meningkatnya laporan-laporan kasus penyakit akibat kerja, khususnya karena bahan kimia. Ya. Karena kebetulan saya bidang spesialisasi dengan subspesialis toksikologi okupasi, jadi yang berkaitan dengan keracunan bahan kimia. Jadi maka penulis dalam hal ini saya bermaksud menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai penyakit akibat kerja karena pajanan kimia, sehingga membantu memahami, menerapkan pencegahan, pengendalian timbulnya penyakit dan kecacatan akibat kerja dengan melakukan deteksi dini, pencegahan, penanganan yang tepat, dan pada akhirnya diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pekerja. Bapak Ibu semua, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahan kimia itu meskipun berguna untuk kehidupan dan pekerjaan sehari-hari, namun apabila tidak dapat mengelolanya dengan benar, maka bahan kimia ini dapat berbahaya dan membahayakan kehidupan manusia maupun hewan serta lingkungannya. Nah, buku ini akan membahas penyakit-penyakit yang ditimbulkan bahan kimia di tempat kerja, jadi peralatan kerja, kemudian bahan kerja, toksikologi industri di tempat kerja, termasuk di dalamnya penyakit akibat penyakit paru akibat kerja atau yang kita kenal sebagai pneumokoniosis, serta bahaya logam berat, pengaruhnya terhadap tubuh dan kesehatan manusia. Nah, Bapak Ibu sedang membaca yang sangat kami hormati. Setelah membaca buku ini, pembaca diharapkan dapat mengenal berbagai bahaya pajanan kimia, baik itu berupa health hazard, bahaya bagi kesehatan, maupun physical hazard, baik bahaya fisik dari suatu zat kimia. Nah, mengenai berbagai bentuk pajanan kimia dan rute masuknya bahan kimia ke dalam tubuh kita, lalu kita juga akan mengenal limit pajanan bahan kimia dan yang kita sebut sebagai biological monitoring. Kemudian sedikit mengenal prinsip-prinsip toksikologi industri, mengenal penyakit paru kerja, yaitu yang kita kenal sebagai pneumokoniosis, mengenal bahaya logam berat, dan akhirnya juga nanti akan dibahas dalam buku ini adalah mengenal dan memahami 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja karena pajanan kimia, pneumokoniosis, penyakit paru maupun karena logam berat, ya, penyakit paru kerja. Nah, penyakit akibat pajanan kimia, bahan kimia itu merupakan kontributor utama penyakit akibat kerja yang diklasifikasikan berdasarkan sistem organ target, ya, terutama pernapasan dan kulit, serta bisa saja menyebabkan kanker akibat kerja. Nah, dia menyebabkan gangguan fisik atau kita sebut sebagai physical hazard, seperti mudah terbakar, mudah meledak, sangat reaktif. Nah, zat kimia itu bisa dikelompokkan sebagai benda padat yang mudah terbakar, benda cairan yang mudah terbakar, cairan atau benda padat yang mudah meledak, dan lain-lain. Nah, gangguan kesehatan atau kita sebut sebagai health hazard itu sebenarnya kita lebih mempelajari masalah keracunan yang kita kenal di dalam dunia medis disebutnya toksikologi. Nah, bahan kimia beracun dapat menyebabkan efek kesehatan sistemik lokal atau yang lebih umum. Efek lokal terjadi di tempat kontak tubuh pada saat Bapak Ibu menyentuh zat kimia tersebut langsung bereaksi. Ya. Bisa menyebabkan iritasi pada kulit kalau kenanya di kulit, atau pada mata kalau kenanya di mata. Nah, efek sistemik terjadi di tempat yang jauh dari tempat masuknya bahan kimia. Jadi kalau misalnya kita tertelan, terhirup, kalau di kulit, lalu
efeknya pada organ tubuh yang lain, misalnya pada hati dan ginjal. Kemudian kita sedikit membahas mengenai pajanan cara masuknya bahan kimia ke dalam tubuh kita. Itu bisa melalui hirupan atau kita kenal sebagai inhalasi, bisa tertelan secara tidak sengaja, ingesi, ya. Bisa melalui kulit, bisa melalui suntikan pada saat seorang pekerja itu terutama di bidang medis. Kita tahu ya, Bapak Ibu, saya penyakit-penyakit yang bisa ditularkan melalui suntikan, seperti hepatitis, seperti HIV/AIDS, ya. Itu kalau si pekerja kebetulan seorang perawat menyuntikkan dan tidak sengaja dia tergores di tangan, maka dia dapat tertular. Oleh karena itu pajanan masuk lewat jarum injeksi tadi. Ya. Tapi bisa juga melalui percikan pada mata, karena mata kita tuh ditutup dengan selaput putih. Nah, jadi itu adalah beberapa cara masuk bahan kimia ke dalam tubuh kita. Nah, kadang-kadang kita salah persepsi. Misalnya saja seorang tukang las itu mengelas dengan memakai pelindung diri. Mungkin dia berpikir bahwa ini karena cahaya yang sangat kuat, dia khawatir matanya rusak, dia pakai topeng, ya pakai topeng, dia melindungi matanya dengan topeng. Memang untuk mata barangkali relatif aman, tapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa uap las itu yang akibat pembakaran dari besi yang dipanaskan itu bisa terhirup. Nah, dan dengan terhirupnya uap tersebut itu juga bisa menyebabkan penyakit, baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, jadi memang banyak sekali hal-hal yang menyebabkan bahan kimia itu mengganggu tubuh kita, merusak organ tubuh kita, dan pada akhirnya bisa sampai kepada fatalitas. Lalu kita juga mengenal zat-zat kimia yang toksik, ya sifatnya iritan, menyebabkan iritasi, menyebabkan sensitizer, menyebabkan sensitif, ataupun menyebabkan genotoksik. Jadi kalau seorang pekerja atau ibu sedang hamil itu terbaca zat-zat kimia tertentu, itu bisa membahayakan anaknya. Ini sebagian yang kami sampaikan di dalam buku ini, dan juga di dalam buku ini juga terdapat istilah biomonitoring. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya terbaca zat kimia lalu ingin tahu apakah zat kimia ini berdampak jelek atau tidak pada saya atau pada keluarganya, maka kita bisa melakukan biomonitoring atau biological monitoring. Ya, jadi biological monitoring itu biasanya kita yang periksa adalah darah atau urin pada orang tersebut apakah mengandung zat kimia yang memang dia bekerja sehari-hari. Jadi biasanya langkah-langkahnya kita mesti ukur dulu nih udara ambiennya atau udara sekitar tempat bekerja, apakah memang udara tersebut mengandung zat kimia. Lalu kita ukur orangnya, ya, karena bisa saja meskipun di dalam udara tempat dia bekerja itu banyak zat kimianya, tapi dia menggunakan alat pelindung diri yang cukup lengkap, yang menggunakan masker, baju pakaian kerja dan lain sebagainya rapat sekali, sehingga belum tentu ada yang bisa masuk dengan banyak. Jadi kalau masuknya sedikit nggak ada masalah, karena kita di dalam ilmu kedokteran atau okupasi ini mengenal yang disebut sebagai nilai ambang batas atau NAB. Jadi kalau di udara sekitarnya itu cukup tinggi kadarnya, tetapi di dalam darah kita itu rendah, biasanya itu karena proteksinya cukup baik, ya, sehingga itu tidak sampai melewati batas ambang. Nah, itu yang kita kita sebutkan sebagai nilai ambang batas. Juga biological monitoring ini juga bisa menilai keracunan logam berat. Ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kasus-kasus keracunan cyanida, arsen, ya, yang sempat menyebabkan berita yang ramai di masa-masa yang lalu. Ya. Kita juga tahu bahwa zat-zat kimia itu yang menyebabkan kematian mereka. Nah,
mungkin yang sekarang akhir-akhir ini cukup parah, ini saya bahas bagian yang sekarang saat ini lagi ramai, yaitu para penambang ilegal emas. Ya, pada penambang emas ilegal itu mereka menggunakan cairan air raksa. Air raksa ini Bapak Ibu bisa tahu akibatnya luar biasa. Ya, dia merusak sistem saraf kita, merusak organ-organ termasuk jantung dan lain-lain, termasuk kalau dia sedang hamil atau seseorang yang menunggu kelahiran anaknya, ya sesudah itu bisa saja dia akan kena akibatnya, ya itu yang akan menyebabkan sistem saraf dari si anak itu terganggu sehingga nanti lahirnya cacat dan sebagainya. Nah, saya sampai pada akhir dari pembahasan buku saya ini, yaitu mengenai bagaimana sih kalau kita menetapkan suatu zat kimia itu menyebabkan keracunan atau kita sebut sebagai penyakit akibat kerja karena faktor kimia. Jadi dalam buku ini di bagian terakhir saya sampaikan ada 7 langkah. 7 langkah untuk menentukan apakah ini penyakit akibat kerja atau bukan. Ya. Jadi misalnya saja untuk langkah pertama, diagnosis. Diagnosisnya misalnya saja orang itu terdiagnosis sebagai asma, sesak napas. Ya. Kemudian langkah kedua kita tetapkan apakah di lingkungan kerjanya ada zat yang bisa menimbulkan asma tersebut. Biasanya kita mengidentifikasi dan kita mencari bukti-bukti ilmiah apakah benar. Kalau misalnya saya mencurigai formalin, apakah formalin di tempat kerja dia itu memang secara ilmiah terbukti bisa menyebabkan asma. Nah, langkah ketiga biasanya kita langkah ketiga itu adalah memang kaitannya. Jadi yang tadi saya sampaikan yang ada evidence base atau bukti ilmiah itu adalah langkah ketiga. Langkah kedua itu memang ada zat kimianya. Jadi langkah ketiga melihat ada hubungan apa tidak. Langkah keempat untuk melihat apakah pajanannya cukup besar apa tidak. Tadi saya sampaikan ada istilah nilai ambang batas. Kalau nilai ambang batas yang dilampaui, maka dia akan menjadi sakit. Ya, itu adalah langkah keempat. Langkah kelima misalnya saja ada peranan pada individu. Seseorang yang alergi terhadap sesuatu zat kimia biasanya akan bereaksi lebih hebat, ya, atau dia akan dari kecilnya dia merasa suatu penyakit, terkena zat kimia tersebut maka dia lebih berat. Faktor keenam adalah faktor lain di luar kerja. Jadi yang tadi saya sempat singgung, misalnya seorang pekerja las, kebetulan dia hobinya merokok. Ya, rokok itu seperti tidak berkaitan dengan pekerjaannya. Tetapi asap rokok yang ketemu dengan asap yang ditimbulkan oleh api las, itulah yang akan menjadi masalah. Ya, jadi langkah ketujuh, langkah terakhir adalah kita menetapkan apakah ini penyakit akibat kerja atau bukan. Itulah yang paling krusial. Jadi kalau seseorang dia dinyatakan bahwa ini penyakit akibat kerja, ya ini kita ngomong saja kalau misalnya dia berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit, maka kompensasinya sebagai kalau kita mengenal BPJS, ya, BPJS ketenagakerjaan itu kompensasinya bisa lebih besar kalau memang dibuktikan karena penyakitnya itu karena pekerjaan. Tetapi kalau dia tidak berhubungan dengan pekerjaan, ya mungkin karena asap rokoknya, maka bisa saja dia hanya mendapatkan kompensasi sebagai BPJS kesehatan biasa, bukan BPJS kesehatan tenaga kerja. Jadi demikian Bapak Ibu, kira-kira apa yang ada yang saya sampaikan di dalam buku ini. Tentu bila mana Bapak Ibu tertarik, berminat, karena mengalami kejadian sehari-hari yang berkaitan dengan pajanan kimia, silakan saja dapat melihatnya atau mampir ke perpustakaan Frida, dan bila mana bisa membelinya juga di tempat-tempat yang ditentukan.
Saya rasa demikian saja Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita dapat berjumpa lagi di dalam pembahasan buku atau beda buku di yang lain-lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, salam sejahtera, salam sehat selalu. Terima kasih.